Industri manufaktur elektronik Indonesia sedang berada di persimpangan jalan. Harapannya tinggi, aspirasinya melambung. Tujuannya jelas, untuk mengubah Indonesia menjadi pusat kekuatan regional untuk manufaktur elektronik. Namun, gelombang tantangan baru mengancam akan merusak visi ini. Penyebabnya, banjir elektronik impor murah yang membanjiri pasar Indonesia. Barang-barang impor ini, yang seringkali harganya lebih rendah daripada elektronik produksi lokal, menghambat pertumbuhan produsen dalam negeri. Masuknya produk-produk ini telah menciptakan persaingan yang tidak seimbang, sehingga semakin sulit bagi perusahaan Indonesia untuk bersaing. Investor, yang dulu bersemangat untuk memanfaatkan potensi Indonesia, sekarang ragu-ragu. Ketidakpastian seputar lanskap peraturan dan masuknya barang impor murah telah membuat mereka was-was untuk menanamkan modal. Masa depan industri manufaktur elektronik Indonesia sedang dipertimbangkan. Di permukaan, masuknya barang elektronik murah mungkin tampak seperti anugerah bagi konsumen Indonesia. Lagi pula, siapa yang tidak suka barang murah? Namun, konsekuensi jangka panjang dari tren ini menggambarkan gambaran yang jauh lebih kompleks. Produsen ini, yang sudah menghadapi perjuangan berat melawan pemain global yang mapan, sekarang dirugikan oleh gelombang impor murah. Hasilnya adalah penurunan produksi dalam negeri, kehilangan pekerjaan, dan basis manufaktur yang menyusut. Situasi ini semakin diperparah dengan penutupan pabrik dan pabrik manufaktur yang tidak mampu bersaing dengan harga murah barang impor. Setiap penutupan pabrik tidak hanya mewakili hilangnya pekerjaan, tetapi juga hilangnya keterampilan dan keahlian vital dalam tenaga kerja Indonesia. Daya pikat impor murah datang dengan harga yang mahal. Inti dari krisis saat ini terletak pada perubahan kebijakan pemerintah. Penggantian Peraturan Menteri Perdagangan Permendak di Mendak Pernamai 2023 dengan Permendak 8 2024 telah diidentifikasi sebagai faktor kunci yang berkontribusi terhadap lonjakan impor elektronik. Permendak 36 2023 dengan penekanannya pada persyaratan kandungan lokal dan pembatasan impor memberikan tingkat perlindungan bagi produsen elektronik Indonesia. Namun, pengenalan Permendak 8 2024 pada tahun 2024 membawa perubahan kebijakan yang signifikan. Peraturan baru ini, yang dirancang untuk meliberalisasi perdagangan dan menarik investasi asing, melonggarkan pembatasan impor, sehingga memudahkan perusahaan asing untuk membawa produk elektronik jadi ke pasar Indonesia. Meskipun bermaksud baik, Permendak 8 2024 secara tidak sengaja membuka pintu banjir bagi impor murah, merusak industri yang ingin didukungnya. Pergeseran tiba-tiba dari Permendak 36 2023 ke Permendak 8 2024 telah membuat banyak produsen elektronik Indonesia terguncang. Perusahaan-perusahaan yang telah melakukan investasi signifikan berdasarkan janji-janji peraturan sebelumnya, sekarang menemukan diri mereka dibebani dengan aset yang mangkrak dan kapasitas berlebih. Salah satu kelompok tersebut, Gabungan Pengusaha Elektronik Indonesia, GAL, secara khusus menyuarakan dampak negatif dari perubahan kebijakan ini. Anggota GABEL, yang didorong oleh penekanan pemerintah sebelumnya pada produksi lokal, telah berinvestasi besar-besaran dalam memperluas kapabilitas manufaktur mereka. Mereka membentuk kemitraan dengan Original Equipment Manufacturers, OEM asing, khususnya dari Tiongkok, yang bersemangat untuk memanfaatkan pasar Indonesia yang sedang tumbuh. Namun, penerapan Permendak 8 2024 membuat rencana ini berantakan. Dengan dilonggarkannya pembatasan impor, OEM asing merasa lebih ekonomis untuk mengirimkan produk jadi ke Indonesia, melewati kebutuhan kemitraan produksi lokal. Hasilnya adalah gelombang janji yang diingkari dan proyek yang ditinggalkan, membuat produsen Indonesia dengan pabrik yang menganggur dan utang yang menumpuk. Perspektif global, kontrol impor sebagai alat untuk pertumbuhan dan perlindungan. Tantangan yang dihadapi oleh produsen elektronik Indonesia menyoroti debat yang lebih luas tentang peran pemerintah dalam mengatur perdagangan internasional. Sementara perdagangan bebas sering disebut-sebut sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, kenyataannya jauh lebih bernuansa. Banyak negara, termasuk negara maju, telah berhasil menerapkan kontrol impor untuk melindungi industri dalam negeri mereka dari persaingan yang tidak sehat. Kontrol ini dapat berupa berbagai bentuk, termasuk tarif, kuota,
dan persyaratan kandungan lokal. Amerika Serikat, yang sering dipandang sebagai pendukung perdagangan bebas, memiliki sejarah panjang dalam menerapkan kontrol impor untuk melindungi industrinya. Demikian pula, Uni Eropa, pendukung setia perdagangan bebas lainnya, memiliki seperangkat peraturan impornya sendiri. Peraturan ini dirancang untuk memastikan persaingan yang sehat dan mencegah pembuangan produk murah yang membanjiri pasar Eropa. Inti dari contoh-contoh ini adalah bahwa kontrol impor adalah alat yang dapat digunakan pemerintah untuk membentuk nasib ekonomi mereka. Contoh kasus, peluang investasi Tiongkok yang terlewatkan. Kasus investasi Tiongkok di sektor elektronik Indonesia memberikan ilustrasi nyata tentang potensi konsekuensi dari ketidakpastian kebijakan. Tertarik oleh pasar Indonesia yang besar dan berkembang, perusahaan-perusahaan Tiongkok telah menyatakan minat yang besar untuk berinvestasi di fasilitas manufaktur lokal. Investasi ini, sebagian didorong oleh perang dagang AS-Tiongkok, dipandang sebagai pengubah permainan potensial bagi perekonomian Indonesia. Namun, penerapan Permendak Laba 2024 dengan pelonggaran pembatasan impornya mengurangi antusiasme investor Tiongkok. Peraturan baru tersebut, yang dipandang melemahkan langkah-langkah perlindungan perdagangan Indonesia, membuatnya kurang menarik bagi perusahaan Tiongkok untuk berinvestasi dalam produksi lokal. Akibatnya, beberapa investor Tiongkok dilaporkan telah mengesampingkan rencana mereka untuk membangun pabrik di Indonesia, memilih untuk fokus pada ekspor produk jadi dari Tiongkok. Biaya sebenarnya dari barang murah menimbang manfaat konsumen dengan dampak ekonomi jangka panjang. Perdebatan seputar masuknya barang elektronik impor murah bermuara pada pertanyaan mendasar, harga apa yang rela kita bayar untuk keterjangkauan? Erosi industri manufaktur elektronik dalam negeri akan memiliki implikasi yang luas. Ini akan menyebabkan hilangnya pekerjaan, penurunan kemampuan teknologi, dan penurunan output ekonomi secara keseluruhan. Pemerintah harus mempertimbangkan dengan cermat manfaat jangka pendek dari impor murah dibandingkan dengan biaya jangka panjang dari melemahnya industri dalam negeri. Seruan untuk bertindak, permohonan Gabel untuk lingkungan regulasi yang pro-bisnis. Mengingat tantangan yang dihadapi industri manufaktur elektronik Indonesia, Gabel telah mengeluarkan seruan mendesak untuk bertindak. Mendesak pemerintah untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif. Permohonan Gabel berpusat di sekitar beberapa tuntutan utama. Pertama dan terpenting, mereka menyerukan kepastian dan stabilitas regulasi yang lebih besar. Pergeseran tiba-tiba dari Permendak 36/2023 ke Permendak 8/2024 telah menciptakan lingkungan ketidakpastian, sehingga menyulitkan bisnis untuk merencanakan masa depan. Gabel berpendapat bahwa kerangka peraturan yang lebih dapat diprediksi dan transparan sangat penting untuk memulihkan kepercayaan investor dan mendorong investasi jangka panjang. Kedua, Gabel mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali pelonggaran pembatasan impor di bawah Permendak 8/2024. Mereka berpendapat bahwa peraturan saat ini terlalu longgar dan tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi produsen dalam negeri. Gabel mengusulkan pengembalian Permendak 36/2023 yang mereka yakini menawarkan keseimbangan yang lebih baik antara mempromosikan perdagangan dan melindungi industri lokal. Menuju masa depan yang lebih cerah, membina lingkungan bisnis yang kondusif untuk pertumbuhan Indonesia. Tantangan yang dihadapi oleh industri manufaktur elektronik Indonesia berfungsi sebagai pengingat nyata akan pentingnya kebijakan industri yang seimbang dan dibuat dengan baik. Meskipun menarik investasi asing dan mempromosikan perdagangan tidak diragukan lagi merupakan tujuan penting, hal itu tidak boleh mengorbankan pemeliharaan dan perlindungan industri dalam negeri. Presiden Prabowo, dengan komitmennya yang dinyatakan terhadap nasionalisme ekonomi dan penguatan basis industri Indonesia, memiliki peran penting dalam membentuk masa depan yang lebih cerah bagi sektor elektronik. Dengan memperhatikan kekhawatiran organisasi seperti Gabel dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif, Presiden Prabowo dapat membuka potensi penuh industri manufaktur elektronik Indonesia dan mendorong negara menuju masa depan yang lebih sejahtera.